Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kekentalan. Mengapa kok eh, kekentalan itu apa ya sulit dicari ya? Mengapa kok eh, kekentalan itu penting? Penulis bahas ini lagi karena ya lagi-lagi ya ada bro yang ngomong kalau pabrikan itu nggak mungkin salah ngasih rekomendasi. Pabrikan itu kalau ngasih rekomendasi pasti sudah dipertimbangkan masak-masak. Kekentalan padahal ya kalau menurut penulis kekentalan itu bagian yang pabrikan itu sering ngawur. Faktor paling vital tapi ngawur. Tapi pilih kekentalan itu juga sulit. Sulit karena kualitas oli beda-beda. Kualitas, sorry, standar oli itu beda-beda. Ini makin diperparah ketika olinya itu tidak punya standar. Di Indonesia juga nggak ada lembaga verifikasi independen ya. Kalau di luar negeri ada. Kalau ada yang terlalu encer, ya pasti akan dikomentari. Ini olinya terlalu encer. Ini olinya terlalu kental, ya pasti ada dikomentari terlalu kental. Di Indonesia nggak ada itu. Jadi kekentalan itu kan ada istilah ringnya ya. 15W 50, 10W 40. Yang harus diperhatikan adalah dua angka ini mengacu ke suhu yang berbeda. Kalau yang angka depannya itu mengacu ke kekentalan di suhu 40 derajat. Sementara yang belakang mengacu ke kekentalan di suhu 100 derajat. Ini kekentalan dalam kondisi statis. Cuma dingetok, dipanasi tok. Terus dilihat kekentalannya. Ada lagi angka yang lebih lebih akurat, yaitu nggak cuma dipanasi tapi juga dikocok-kocok. Suhunya juga termasuk tinggi, 150 derajat. Ini suhu yang nggak mungkin terjadi di oli mesin kalau penulis pikir sekarang. HTHS mungkin ya karena angka standarnya ini mustahil tercapai dalam kondisi normal. Pabrikan kendaraan kalau menyarankan kekentalan nggak pakai HTHS, ya makin nggak jelas lagi lah. Makin rumit pula ketika suhu lingkungan kita sertakan. Suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi suhu ruang olinya juga. Kalau mengalami musim dingin gitu ya, sekitarnya dingin, mesin nggak akan panas.
bahkan bisa jadi cuma 60 derajat. Ini kita nggak ngomong ruang bakar ya, tapi ruang oli. Ruang oli itu bukan ruang bakar. Ruang oli itu adalah tempat di mana oli itu diam. Suhunya ya jelas jauh di bawah suhu ruang bakar. Sebelum oli ada kulan. Kalau kulannya nggak sampai mendidih berarti ya olinya ya dingin. Yang jadi masalah adalah orang nggak memperhatikan soal ini. Mau suhunya dingin, mau suhunya panas, pokoknya nuruti rekomendasi ini pabrik, wis titik. Jadi mau suhunya dingin, mau suhunya panas, wis pokoknya nuruti omongannya pabrik. Dari pihak pabrik sendiri sepertinya nggak punya kepentingan, nggak punya apa ya, nggak punya apa jenenge, niat minat apa sih jenenge, terus pokoknya nggak punya kepentingan untuk membuat konsumen itu tahu. Gak ada untungnya untuk pabrik. Karena apa? Motor rusakan itu konsumen masih beli. Di Indonesia kayak gitu. Motor gampang rusak, yang disalahkan bukan motornya, bukan pabrik motornya. Tapi ya entah dia pernah melakukan salah apa gitu loh ya. Yang disalahkan dirinya sendiri, bukan motornya, bukan pabriknya, bukan kualitas komponen dan macam-macam. Ada juga yang nyalahkan kualitas komponen pabriknya, tapi diterima, direlakan. Wis babahno lah, wis rusak. Kalau rusak tinggal ke bengkel, beres. Orang Indonesia itu kaya emang. Orang Indonesia itu kaya, wis. Walau ngomong gak ono duit, kalau motornya rusak, wah dibelani wis. Ngutang sana sini gak ngurus, yang penting motornya api, titik. Walau dibohongi pabrikan, walau dibohongi mekanik, cuek aja, sing penting motornya beres, keluar uang berapapun tak belani gitu ya. Seperti itu kebiasaannya orang Indonesia. Jadi pabrikan nggak ada istilahnya, wah jangan pakai gini nanti gampang rusak. Olinya jangan pakai punya saya ini, enggak. Yang terjadi adalah kalau rusak ya, misalnya ya, oh ini biasa, ini normal mas, normal, ini normal. Suara suara kayak helikopter, suara kayak nggak korang-korang kayak, oh ini normal mas, normal, ini memang kayak gini, nanti kan lama-lama hilang kalau makin keras. Oh nggak apa-apa mas, emang semua motor kayak gini, memang makin lama makin keras. Oh wis pokoknya kok ya apa carane konsumen itu nerima. Ngomong soal nanti rusak itu biasanya adalah kalau mau memasarkan produk. Misal ganti oli ya, di buku manual disebutkan 4.000 km. Orang bengkelnya ngomong, oh 2.000 km mas. Kalau pingin aman, kalau pingin paling sip itu 2.000 km. Dan tentu 2.000 km ini adalah tidak dengan reset atau macam-macam. Tapi hitung-hitungan duit ya. Nanti kalau terlalu sering konsumen mungkin males gitu ya. Jadi diperkirakan
seberapa sering yang konsumen itu masih mau bayari. Itu kan rekomendasi pabrikan, apa pernah emang dipakai? Enggak pernah. Rekomendasi 4.000 km, 6.000 km, itu yang ini untuk motor ya. Apa pernah dipakai? Enggak. Siapa bilang apa harus nurut apa? Kalau oli itu mengikuti rekomendasi pabrik, itu orang munafik itu. Paling cuma kekentalannya tok disamakan, tapi waktu ganti olinya dibuat jauh lebih sering. Padahal kekentalan ini penting ya. Banyak motor yang ya kekentalannya nggak layak gitulah, terutama kalau yang daerah kayak di sekitar penulis gini nih, yang ya dalam malam hari aja bisa baca 30 dalam rumah. Kalau yang masih di pegunungan gitu ya, dekat-dekat puncak, dekat-dekat daerah dingin gitu, masih beruntung karena untuk mereka kekentalannya mungkin pas. Tapi kalau yang sudah di pantai seperti ini, daerah panas-panas, daerah macet-macet, ya sudah gak berlaku. Orang itu gimana ya, ngomong pakai oli standar gak apa-apa kok, turun mesin cuma ganti bearing, aduh, sampai ada yang kayak gitu yang memilukan lah ya. Motor itu normalnya dipakai apa ya, pakai kayak gini suaranya ya nggak berisik, harusnya nggak kayak motor depan ini, nggak kayak motor depannya lagi, nggak kayak motor depannya lagi. Nih ikuti Nmax ya, tadi dua contoh Vario ya. Nah ini juga iya lebih berisik juga lah, cuma kalau Nmax nggak begitu kedengaran karena kalah sama suara rocknya itu. Nah itu juga Honda PCX ya, emang yang paling banyak mesinnya bermasalah itu Honda, karena memang oli Honda itu kenemenen encer 10W30. Kalau yang Nmax 10W40 misal sore-sore kayak gini masih bisa loh, lumayan ya. Tapi kalau Honda, aduh, parah lah ya. Kalau Honda, itu keputusan dari direktur pusatnya ya, yang ngongkon seluruh negara 10W30. Aduh, wis. Intinya oli untuk motor di Indonesia itu banyak yang terlalu encer, yang rekomendasi pabrik itu banyak yang terlalu encer, apalagi Honda. Nah, masalahnya cari kekentalan yang ideal itu sulit ya, sulit karena kualitas oli itu beda-beda. Oli sama-sama 20W50 itu ada yang kerasa encer, ada yang kerasa kentul. Penulis pernah ngerasakan 10W40 yang kekentalannya melebihi yang 20W50. Masa dipakai pagi-pagi aja mesin susah nyala ya. Tapi kemudian di hari
berikutnya makin encer, hari berikutnya makin encer. Kendala lain ketika oli habis dipakai jalan agak jauh jadi makin encer. Nah, itu sulit ya, sulit. Harusnya oli itu kekentalannya nggak banyak berubah. Oli yang baik itu kekentalannya nggak banyak berubah. Karena olinya makin encer, orang jadi kepikiran, oh kalau pakai ini berat, pakai ini berat. Padahal berat bisa terjadi karena olinya terlalu encer juga. Sayang ya, di negara kita nggak ada standar yang bagus. Orang itu kalau ngomong oli, jarang ngomong oli Pertamina ya, karena dianggap sudah kuno. Emang oli Pertamina itu banyak yang API-nya API zaman masa lalu ya. Orang itu kalau ngomong oli, kalau nggak Federal, Shell. Emang itu yang terkenal. Top One juga terkenal ya, menulis beberapa kali ditanya rasa kalau dibanding Top One Matic gimana, Top One ini gimana, Top One ini. Oli-oli yang kayak Top One, kayak Shell, kayak Castrol, kayak apa pokoknya Federal. Ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi orang kebanyakan lebih sering kenal yang jelek. Dan kalau oli yang jelek, wah kualitasnya nggak layak pakai. Banyak ya, kalau perhatikan CC, oli ideal itu kayak gimana? Oli ideal itu harusnya kekentalannya itu stabil, mulai dari dingin sampai panas, sampai dipakai lama, sampai apa jenenge kebut-kebutan macam-macam, harusnya kekentalannya itu stabil. Jadi kekentalan oli itu harusnya stabil, tapi ya mau gimana lagi kalau orang kenalnya pertama itu adalah oli bawaan motor, udah dia standarnya langsung turun drastis. Biasanya habis oli bawaan, yang berikutnya adalah Shell, ya wis gak naik banyak lah. Dari oli bawaan nggak cuma kekentalannya terlalu encer, tapi juga cepat rusak karena ya memang olinya terkesan minim sekali aditifnya. Minim aditif yang terutama adalah aditif untuk genjot viscosity index, yang hasilnya adalah olinya cepat rusak ketika dipakai, cepat encer. Bahan olinya juga yang paling murahan, walau olinya harganya nggak termasuk yang murah.
kemudian orang kena oli shell. Oli shell ini oli yang cepat encer. Karena cepat encer makanya performanya jadi kacau. Kalau mesin panas tenaga berkurang, semacam itu. Kadang juga ada yang memang beneran nggak bisa cari kekentalan ideal, yaitu mereka yang kerjanya turun gunung terus naik gunung atau sebaliknya. Yang orang yang berangkat itu rumahnya dekat pantai, kerjanya di pegunungan, ada yang gitu. Nah itu kendala juga. Orang itu kadang lebih memilih beratnya, jadi lebih menghindari beratnya daripada ketika suara mesin kasar dan macam-macam. Kecenderungan orang Indonesia gitu. Jadi lebih milih suara mesin kasar daripada mengalami tarikan mesin berat. Padahal misalnya ya tarikan mesin beratnya itu terjadi ketika hujan-hujan, malam-malam, ya sesuatu yang jarang dialami. Orang Indonesia itu juga memikirkan performa. Performa juga pakai asumsi. Jadi diasumsi, oh kalau pengen performanya bagus, olinya yang encer. Kalau pakai oli kental, nggak berani, takut berat. Dan ya kadang orang nggak ngukur. Sebenarnya berapa sih top speednya itu? Bahkan orang yang hidupnya pinggir pantai, punya motor Honda, saya tetap aja harus 10-30 lebih kencang motornya. Walau sebenarnya nggak beneran kencang. Misal top speed cuma berapa? Kalau misalnya motor laki itu anggap aja cuma 100 km per jam. Motor laki 100 km per jam itu rendah sekali ya. Ya penulis juga barusan inget ya. Anak penulis minjem NMAX ini terus temennya nyoba, katanya top speed kok cuma 107 gitu ya. Apa karena bonceng? Ya seandainya minjemnya waktu masih pakai oli total mungkin nggak komentar seperti itu. Wis lah gitu aja ya. Ini maaf anggap aja intermezzo. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.